ke sini. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Artinya apa? Biasanya kanan simbol kebenaran, kiri simbol kesalahan. Ridho, rela menerima. Tinggal nanti introspeksi diri dari belajar ridho ini. Kenapa tetangga saya begitu, saya seperti ini? Yang disalahkan siapa? Berarti ketika kita sedang at-tahiyat, baginda Rasul hadir ruhnya di depan kita. Sehingga kita mengucapkan Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ya, kita ke lafadznya dulu, nanti gerakan terakhir lah. Allah Maha Besar. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Selain Allah, kecil. Persoalan-persoalan, walaupun serumit apapun, ketika kita sudah takbir, semuanya kecil di hadapan Allah. Itu. Kemudian yang kedua, Anas langsung aja lah ke bacaan terus. Jadi ke jenis-jenis ibadah tadi ada qalbiyah, yaitu kaitan dengan akal, qalbu, qauliyah lisan, amaliyah aktivitas badan, maliyah harta. Tadi sedikit-sedikit sudah disampaikan. Kemudian niat, tadi kita sudah sampaikan niat, betapa pentingnya niat. Nah, hanya saja niat di dalam sholat, ya, niat di dalam sholat pada saat takbiratul ihram, Allah. Saya sholat. Itu dalam hati harus dihadirkan. Saya sholat. Itu. Kemudian ta'yin. Tentukan sholatnya sholat apa. Nah, ini diantara 5. Kalau misalnya tadi sholat subuh. Saya sholat subuh. Saya niat sholat subuh. 2 tuh. Qasdu. Saya niat sholat. Ta'yin. Subuh. Tentukan subuhnya. Kalau subuh. Zuhur ya. Zuhur. Asar ya. Asar. Maghrib. Isya. Nah, itu ta'yin. Kemudian fardiyah. Fardiyah itu memardukan. Fardu karena Allah. Jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati, niat saya sholat subuh fardu karena Allah. Itu yang wajib 3. Adapun yang lain, misalnya menghadap ke kiblat 2 rakaat, itu ya, karena Allah. Itu. Nu wajibnya 3. Plus 1 sebetulnya, ada tambahnya 1. Bagi siapa? Bagi yang bermakmum. Bagi yang sholatnya berjamaah. Dan itu statusnya sebagai makmum, bukan sebagai imam. Harus ditambahkan dengan bermakmum karena Allah. Jadi 4. Kalau kita harus jadi imam, jadi makmum, supaya kita dapat pahala berjamaah. 1 qasdu, 2 ta'yin, 3 fardiyah, 4 tadi tambahnya apa? Bermakmum, iktidaan, niat bermakmum karena Allah. Dapat pahala 27 derajat. Itu. Kalau sholatnya fardu. Nah, kalau sholatnya sendiri, minimal 3 ini. Qasdu, ta'yin, fardiyah. Atau ta'arud. Niat saya sholat subuh fardu karena Allah. Kalau sholatnya sendiri.
atau sholatnya jadi imam, nggak mesti harus sebutkan imaman lillahi ta'ala, gitu ya. Tapi kalau sebutkan sunnah, gitu. Nah kemudian yang kedua sholat sunat atau nawafil, seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah yang lainnya. Itu dua, qasdu dan ta'yin. Qasdu apa? Niat saya sholat. Ta'yin, menentukan sholat apa? Duha, karena Allah. Nggak usah begini, niat saya sholat duha, fardu karena Allah. Enggak, fardunya lewat, nggak usah, jangan. Karena sholat duha hukumnya sunnah. Itu, dua. Yang ketiga, sholat mutlak. Sholat mutlak ini ya sholat bagi yang hobi. Bagi yang hobi sholat. Duha sudah. Kalau malam misalnya, tobat udah. Kemudian hajat sudah, tahajud sudah, witir, witir. Nah kalau witir itu sholatnya di akhir, nggak boleh setelah witir sholat lagi dalam satu malam. Kalau mau sholat lagi, namanya sholat sunnah mutlak. Nah sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah tidak terikat waktu, kecuali nggak boleh itu sholat yang diharamkan. Contoh seperti tadi, sholat ba'diyah subuh nggak boleh, ba'diyah asar nggak boleh, sholat ketika matahari baru naik, baru terbit nggak boleh, kan gitu. Sholat pada saat matahari persis berada di kepala kita, itu juga nggak boleh, haram. Nggak boleh sholat. Tapi kalau sholat selain itu, misalnya nih, habis sebelum subuh nih, qobliyah subuh sudah 2 rakaat. Sholat naon deui? Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat mutlak. Kalau sholat sunat mutlak, tinggal begini aja. Usolli sunatal mutlak. Nah, atau kalau dalam hatinya, Allahu Akbar, niat saya sholat karena Allah. Udah begitu aja. Niat saya sholat karena Allah. Itu namanya sholat mutlak. Lamun cai mah air bening gitu. Lamun sholat duha misalnya, lamun minuman mah cai madu gitu ta, air madu. Lamun sholat taubat misalnya air susu, misalnya gitu. Nah kalau sholat mutlak itu sholat air mineral, sholat hobi. Lamun nu sejen udah sholat semua, ini sholat apa lagi nih? Pengen sholat lagi, namanya sholat sunnah mutlak. Gitu. Ya. Oke, lanjut, Anas. Nah ini boleh dibaca usolinya, boleh enggak juga nggak apa-apa. Jadi usoli ini di luar sholat ya. Jangan berantem gara-gara sholat pakai usoli dan nggak pakai usoli. Nggak ada sholat pakai di apa? Ketika sholat baca usoli itu nggak ada. Baca usoli itu sebelum sholat, itu ya. Di dalam sholat nggak boleh baca usoli. Sholat duhur, asar, maghrib, ini mah nggak usah lah. Ini tadi takbiratul ihram. Lanjut mana? Nah setelah takbiratul ihram ada doa iftitah. Aduh ini doa iftitah ini kalau dipahami maksudnya, ini adalah untuk menghadirkan konsentrasi awal. Konsentrasi awal kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabir.
gantung jeung nu digantunganna leuwih gede mana? Ini rumah, ada lampu berapa? Ini arasnya nih, rumahnya gitu. Arasnya segede apa? Dan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah menguasai arasy. Disinilah Allahu Akbar. Jadi orang mah eueuh nanaonan. Leutik pisan. Itu kalau sholat udah bilang Allahu Akbar, ingat kadinya, ingat ke situ. Nggak ada lagi dalam pikiran kita ketika sholat. Ya Allah, gitu ya. Tetangga mages kabeli mobil orang can. Nggak ada apa-apanya. Urusan dunia. Makanya, misalnya langsung weh. Kita makna gerakan sholatnya. Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, kita kan gini. Lepaskan semua urusan-urusan dunia. Lupakan semua persoalan-persoalan hidup. Maafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Lupakan semua. Banyak nggak orang yang bermasalah dengan kita, Pak? Lupakan. Udah, lupakan. Setelah lupa, dilupakan maksudnya. Makanya kalau urusan kebaikan orang, itu mesti diingat-ingat oleh kita. Urusan kebaikan. Tapi urusan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan. Persoalan orang lain, masalah orang lain, kesalahan orang lain kepada kita, lupakan. Atau maafkan. Bukan lupakan, maafkan. Allahu Akbar. Lupakan persoalan-persoalan duniawi. Maafkan kesalahan-kesalahan orang pada kita. Allahu Akbar. Belakang. Belakang itu buang. 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 Ini mana gerakan sholatnya udah masuk. Buang. Setelah itu kalau kita sudah lupakan urusan dunia, maafkan kesalahan-kesalahan orang, kemudian tangan kita kemana? Ke sini. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Artinya apa? Biasanya kanan simbol kebenaran, kiri simbol kesalahan. Biasanya kan gitu. Artinya apa? Tutup dengan kebenaran. Artinya jangan melakukan kesalahan-kesalahan. Itu yang pertama. Tahan nafsu, angkara, murka. Misalnya simbolnya kiri, simbolnya negatif. Kanan simbol positif. Tutup. Tahan hawa-hawa nafsu. Nah, ketika kita sholat, menyadari nggak ke situ nih. Nah, ini makanya ini luar biasa nih kajian ini. Saya juga sambil belajar ini untuk dikasih materi ini. Saya jadi menggali materi-materi ini. Gimana ini? Jadi belajar gitu. Tutup energi-energi negatif. Tutup dengan energi-energi positif. Jangan ada lagi kecemasan. Jangan ada lagi pesimis. Jangan ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. Karena itu semua adalah energi-energi negatif. Jangan ada lagi demotivasi. Apa itu demotivasi? Orang masa kieu buktina moal, orang moal bisa ke Mekah moal. Teu boga duit na gitu boga. Boro-boro keur mangkat ka ditu urang mah. Piknik ka boro-boro ka tanah suci. Ka tanah abang itu mampu. Itu artinya apa? Demotivasi. Pesimis. Ketika kita sholat, tutup energi negatif, tutup dengan energi positif. Satu itu. Yang kedua, simbol kita di sini. Simbol begini nih. Ibu yang punya anak siapa di sini? Ibu punya anak? Anaknya pernah bayi? Pernah bayi? Kita pernah bayi nggak? Pernah bayi. Pernah digendong sama ibu, diais? Lain digendong, diais? Di depan gini?
Ini adalah ilustrasi seorang ibu mengais anaknya. Kalau ibu ngais anak, boro-boro ibu, abdi we, saya laki-laki, ngais anak, atau ngais alo we anak adik, atau anak lanjut. Timbul rasa nyaah. Timbul rasa kasih sayang yang luar biasa. Dan kasih sayang itu adalah dibarengi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi anak pertama. Apalagi setelah nikah bertahun-tahun gak dikarunia anak. Tiba-tiba hamil. Lahir anak pertama. Bahagianya luar biasa. Ilustrasi ngais orok, ngais anak, gendong anak di depan, itu seperti kita sholat setelah takbiratul ihram. Gini. Allah setelah dilepaskan semua persoalan-persoalan keduniaan. Persoalan-persoalan orang yang memiliki masalah dengan kita. Lepaskan semua, setelah itu hadirkan energi bahagia. Itu namanya bahagia tanpa syarat. Dalam ilmu magnet rezeki ada materi ilmu bahagia tanpa syarat. Bahagia. Ilustrasinya seperti kita menggendong bayi, menggendong anak. Bahagia. Maka ke sholat hadirkan kebahagiaan kita. Karena kita berhadapan dengan Allah. Hadirkan kebahagiaan kita. Lalu baca apa nih di saat kita berdiri? Berdiri tegak. Baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lamun dibahas mah itu walhamdulillahi katsira. Pujian Allah yang begitu luas, yang begitu banyak. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisin li qadimun, hadisin li hadisin. Puji Allah. Pujian-pujian Allah. Dalam maknanya, Pak. Tidak ada satu kata pujian pun yang berhak kita terima kecuali kita kembalikan kepada Allah. Kita karena terlahir menjadi seorang perempuan yang cantik misalnya. Ada yang muji, neng menigelis. Itu. Pak menikasep. Pak menibager. Dan sebagainya. Sanjungan-sanjungan itu. Kalau kita menyadari walhamdulillahi katsira. Segala puji itu hanyalah milik Allah. Tidak ada sekecil apapun yang bisa kita banggakan. Kita hanya mengatakan alhamdulillah. Pujian itu hanyalah milik Allah. Keur salat eta teh lagi salat. Walhamdulillah katsira. Selebihnya mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat sehat, nikmat bisa kumpul ngariung makan bersama keluarga. Lamun keur salat ngagambarkeun kenikmatan-kenikmatan itu. Itulah indahnya salat. Walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sungguh maha suci Engkau ya Allah. Di waktu pagi sampai petang. Artinya semua lintasan waktu yang kita jalani. Allah itu maha suci. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah. Aku menghadap kepadamu ya Allah dengan diriku ini ya Allah. Dengan wajahku aku menghadapkan diri kepadamu ya Allah. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Fataras samawati wal ardh. Hanifan ya Allah, aku menghadapmu ini secara rengkuh, secara khusyuk, secara tazarru, secara fokus. Hanifan itu. Henteu malaweng. Hanif. Ima tuh karak Allahu Akbar. Jadi ingat hutang. Ingat persoalan-persoalan. Ingat tatangga nugas kabeli naon. Kabeli wae naon perhiasan gedeng-gedeng kamari kalung. Ayeuna cincin. Cincin oge kabeh eta dipakekeun kana jarina. Insyaallah. Leungeunna jari tangannya sudah penuh dengan cincin, enggak puas. Jari kaki sekarang dikasih lagi. Mending ngahajakeun. Eta keur salat ngahadirkeun eta gitu. Jangan. Ya. Ya Allah. Hanif itu namanya hanifan. Fokus hanif itu. Jadi ibu ketika membaca doa iftitah, hanifan harus langsung sadar bahwa saya ini sedang sholat.
Ini hakikatnya ini hanifan musliman. Wa ma ana minal muslim. Nah, enggak sampai di sini. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah. Wa nusuki, ibadahku semuanya ya Allah. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya milikmu. Lillahi itu milik Allah. Hidup, mati, ibadah, sholat, ibadah, hidup, mati, milik Allah. Orang mah tengah boga-boga. Kita nggak memiliki. Itu ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Dan oleh karenanya, wa bidzalika, dan oleh karenanya, umirtu, aku ini diperintahkan. Wa ana, ini ada alifnya nih. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk hamba-hamba Allah yang muslim, yang pasrah. Ini baru doa iftitah. Waktunya sudah jam 11 lewat. Sudah habis waktunya. Alhamdulillah. Nah, saya singkat di gerakan sholat aja dulu ya. Nanti bacaan mah sambil ibu bisa lihat terjemahnya aja dulu. Bahagia. Berbahagialah ketika itu sholat. Seperti bahagianya seorang ibu ngais anaknya, ngais orokna. Bahagia. Kemudian setelah itu, ruku. Nah, ruku ini kan kepala kita ini rata. Ruku ini, simbol ruku ini, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ridho atas keputusan, kepastian, qada dan qadarnya Allah. Apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita, kita terima. Ridho itu rela menerima. Beda dengan ikhlas. Kalau ikhlas, rela memberi. Ibu sodakoh, misalnya 1 juta. Ikhlas nggak? Ikhlas, harus ikhlas. Artinya rela memberi. Gitu, rela memberi. Gitu. Kalau ridho, rela menerima. Ada seorang murid sedang diajarkan oleh gurunya tentang ridho, keridhaan. Gurunya belajar tentang keikhlasan. Guru memberi uang kepada muridnya. Ada 2 orang itu. Yang satu dikasih 100.000. Yang kedua, di hadapan orang yang dikasih uang 100.000, dikasih uangnya 200.000. Yang pertama belajar ikhlas. Seorang guru ikhlas memberikan uang 300.000 ya kepada 2 orang itu. Yang kedua belajar ridho. Mana yang harus belajar ridho? Yang 100 apa 200? Kenapa? Nah, karena temannya yang di samping lebih besar. Temannya yang lebih besar belajar apa dia? Belajar apa? Belajar syukur. Alhamdulillah saya dikasih 200. Teman saya dikasih 100. Temannya yang dikasih 100 belajar ridho, rela menerima. Maaf, yang ngasih nikmat kepada kita siapa? Allah. Kita punya rumah? Punya. Tetangga ada rumahnya? Ada nggak rumah kita dengan rumah tetangga kita lebih bagus? Ada nggak lebih bagus? Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Tuhannya sama Allah. Tapi kok Allah ke saya ngasihnya segini, kok ke tetangga saya gini? Kok beda ya Allah? Itulah kita belajar ridho, rela menerima. Bahwa saya mah dikasih Allah segini, dia mah tetangga saya dikasihnya segitu. Ridho, rela menerima. Tinggal nanti introspeksi diri dari belajar ridho ini. Kenapa tetangga saya begitu, saya seperti ini? Yang disalahkan siapa? Apakah Allah yang disalahkan?
Allah pilih kasih? Tidak. Tapi kita, saya salah ya Allah. Kenapa sebabnya engkau ngasih saya segini? Saya yang salah ya Allah. Usaha saya nggak seperti usahanya dia. Ibadah saya nggak seperti ibadahnya dia yang nggak dikasih rezeki yang lebih banyak. Ridho. Kalau kita ridho, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Itu. Adanya di mana itu renungannya? Ruku, ketika ruku. Sok coba praktekkan. Tapi prakteknya jangan lagi sholat taraweh, jangan. Lagi sholat tobat sendiri, lagi sholat sendiri. Rukunya lama, dilamain gitu. Untuk apa? Belajar ridho. Setelah belajar ridho, kita kan jatuh tuh. Tapi jatuhnya, ya jatuhnya biasa. Itu. Ridho. Kata guru saya, kalau hanya kekuasaan nikmat Allah itu hanya seluas langit dan bumi, ini pelecehan bagi Allah katanya. Masa Allah kekuasaannya seluas langit dan bumi? Nikmat-nikmatnya seluas langit dan bumi? Makanya ada terusannya. Wamil uma syi'ta. Dan seluas apa-apa yang engkau kehendaki ya Allah. Min syai'im ba'd. Unlimited jadinya. Tak terbatas. Nah, ini hebat ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardu wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kekuasaanmu, kehebatanmu, nikmat karuniamu itu bukan hanya sekedar seluas langit dan bumi, tapi seluas apapun yang kau kehendaki ya Allah. Itu baru intidal. Kemudian setelah intidal, sujud. Sujud itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Jatuh sejatuh-jatuhnya pas sujud. Kita betul-betul menyadari bahwa kehebatan itu hanyalah milik Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada apapun yang menjadikan diri kita hebat kecuali Allah. Tersungkur kepala yang tadinya di atas di bawah. Bagian yang di atas jadi bagian yang tadinya di bawah jadi di atas kepala kita. Bokong ini ya, itu kan adanya di bawah kepala, tapi ketika sujud bokong kita ada di atas. Kaki kita di bawah, tapi ketika kita sujud kaki kita sejajar dengan kepala kita. Masya Allah. Nah hebatnya itu setelah sujud itu dua kali, sujud dua kali. Begitu bangkit sujud, duduk antara dua sujud. Ayo, yang duduk antara dua sujud. Satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Kita, nah ini udah. Nah.
Ini kan bacaannya, duduk antara dua sujud. Ini, kalau ingin tahu, ini adalah pengajuan proposal kita kepada Allah. Ada 8 permohonan. 8 proposal yang akan kita mohonkan kepada Allah. Satu apa? Rabbik firli. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Posisi kita sedang duduk. Mintanya sedang duduk. Ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangilah saya ya Allah. Sayangi saya ya Allah. Wajburni, cukupkan saya ya Allah. Wajburni ini ada 2 maknanya. Satu cukupkan, yang kedua kalau misalnya saya luka, tutup luka saya ya Allah. Ibarat baju sobek, tutup ya Allah, tambal ya Allah. Cukupkan ya Allah. Warfa'ni, tinggikan derajat saya ya Allah. Warzukni, berikan saya rezeki yang berkah berlimpah ya Allah. Wahdini, berikan saya petunjuk ya Allah. Kalau saya berada di jalan yang sesat, tunjukin, kembalikan lagi kepada jalan yang benar. Wahdini. Wa'afini, sehatkan saya ya Allah, sehatkan. Wa'fu anni, maafkan saya ya Allah atas kesalahan yang saya lakukan. 8 permohonan. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permohonan. Kalau 8 permohonan ini dikabulkan oleh Allah, beda duit. Wahdini Pak, nasehatan abdi Pak, tuduhkeun jalan anu nu abdi kudu kumaha. Wa'afini Pak, doakeun abdi sing sehatnya Pak. Wa'fani Pak, Ibu, maafkan ya kesalahan abdi. Kira-kira orang tua kalau didatangi anak seperti itu bagaimana? Jangankan uang 1 juta. Kebutuhan berapapun kalau dia mampu, pasti dicukupi, betul? Apalagi Allah Maha Kaya, Allahu Ghaniyun, Allahu Mughniyun. Di sholat, Pak, itu ayatnya dina sholat. Makanya begitu bangkit lagi dari sujud yang kedua, ada namanya tahiyat. Itulah puncak. Tahiyat itu puncaknya. Tahiyat itu mi'rajnya sholat. Dialog percakapan langsung dengan Allah dan disaksikan dengan Rasulullah. Tuh, tahiyat. Coba baca langsung ke tahiyat akhir. Nah, langsung ke tahiyat akhir. Yang satu lagi. Nah, ini nih. Masya Allah. Ini bacaan tahiyat. At-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillahi ta'ala. At-tayyibatu lillah. At-tahiyyat, kehormatan yang setinggi-tingginya. Penghormatan kita kepada Allah. Al-mubarakat, keberkahan yang seluas-luasnya. As-salawat, rahmat kasih sayang yang sebanyak-banyaknya. At-tayyibat, kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Lillah, hanya milik Allah. Itu pernyataan kita ketika sholat. Dialog kita dengan Allah. Seperti dialognya baginda Rasulullah saat Mi'raj. Saat bertemu dengan Allah.
Ini yang dibacakan oleh baginda Rasul. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, pada saat Mi'raj, keselamatan bagi hai nabi. Kan berhadapan tuh antara nabi dengan Rasul. Kalau kita lagi sholat, kita mengucapkan soleh. Itu ya. Nah, setelah itu kita mengucapkan penguatan diri kita bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di situ ada baginda Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh enggak? Ya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pahami Pak maksudnya. Ini mi'rajnya, sholat puncaknya sini. Kalau kita sholatnya udah benar, sholatnya udah sesuai dengan falsafah-falsafah makna dan gerakan bacaan dan gerakan ini, nikmat Pak sholat itu, Bu. Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedamaian. Tebarkan kedamaian ke kanan, tebarkan kedamaian ke kiri. Tengok kanan, tengok kiri sebagai wujud solidaritas, kepekaan sosial diri kita terhadap sesama gitu. Orang yang sholatnya sudah benar adalah orang bukan Terima kasih banyak kepada Bapak Kiai Haji Sandra Sulaiman yang sudah menyampaikan materi mengenai makna gerakan dan bacaan salat. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya pasti yang mau di online maupun yang di offline. Ini mumpung masih ada waktu dulu. Silakan. Silakan Haji. Sebentar ini ada yang bertanya di kantor. Waalaikumsalam. Masalah sholat mutlak itu saya pernah dengar bahwa sebelum sholat asar itu ada 4 rakaat, tapi bukan qobliyah, tapi itu katanya sholat mutlak. ya. Apakah ada dalilnya atau gimana? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain sambilin. Ini ada juga yang bertanya dari online ya, dari Ibu Hajah Nurmaini. Pakai sholat
tasbih dan dua bisa dilakukan kapan saja atau ada waktu khusus? Maaf, maksudnya sholat taubat bukan sholat duha. Jadi pertanyaannya yang baru pakai sholat tasbih dan sholat duha bisa dilakukan kapan saja atau ada waktu khusus. Nah, itu pertanyaan dari Ibu Hajah Nur Aini. Terus yang kedua ini dari Ibu Mutia. Izin bertanya, bila ayah saya yang sudah almarhum banyak tertinggal sholat, apakah anak-anaknya bisa mengkodok? Bila bisa, bagaimana caranya? Maka oke, dipersilahkan untuk menjawab. Oke, baik. Yang pertama, sholat sunnah qobliyah asar ya. Qobliyah asar itu, ini ada hadis baginda Rasulullah SAW menyampaikan, rahimallahu imro'an sholla qoblal asri arba'an. Jadi disunahkan qobliyah asar itu 4 rakaat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau sholat sunnah dilakukan 4 rakaat sekaligus, ini biasanya yang dilakukan sholat sunnah 4 rakaat sekaligus ini biasanya di waktu siang. Ya, di waktu siang. Kalau waktu malam, sholat sunnah 4 rakaat itu mesti dipecah kalau malam. 2 rakaat, 2 rakaat. Gitu ya. Jadi ada hadisnya Pak, sholat sunnah qobliyah. Kalau tadi sholat sunnah mutlak, boleh dilakukan lagi 2 rakaat sebelum asar, setelah sholat, misalnya sebelum qobliyah asar atau setelah qobliyah asar. Masih banyak waktu nih. Itu tadi sholat sunnah mutlak itu seperti halnya kalau ibarat tawaf itu tawaf sunnah. Gitu ya kan? Kan tawaf itu ada tawaf umroh, ada tawaf ifadah, ada tawaf kudum, kan gitu kan? Ada tawaf wada, ada tawaf sunnah. Nah, kalau tawaf sunnah nggak usah diniatan, tidak usah ambil mikot. Itu tidak harus ke mikot dulu. Begitu datang ke area Ka'bah, langsung aja tawaf. Niat saya tawaf, udah niat saya tawaf doang. Sama dengan sholat sunnah mutlak. Niat saya sholat sunnah karena Allah. Begitu. Asar itu 4 rakaat. Masa sudah lihat dia kadang-kadang sholat 2 rakaat gitu. Nah, sebetulnya boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Itu. Kalau 2 rakaat berarti langsung salam. Yang nggak boleh 3 rakaat. Seperti sholat sunnah qobliyah zuhur, boleh dilakukan 2 rakaat. Atau boleh dilakukan oleh 4 rakaat. Itu Pak. Jadi sholat sunnah mutlak itu tadi. Orang menganggap bahwa sholat itu sudah bukan apa ya. Biasanya orang sholat itu 2 perilaku orang sholat. Satu karena menggugurkan kewajiban. Yang kedua ingin mendapatkan pahala yang banyak. Gitu ya. Nah yang ketiga yang hebat adalah dia sholatnya karena kebutuhan. Saya ini butuh sholat. Kalau orang sudah butuh sholat, berapapun dia lakukan, pasti tidak ada motivasi lain kecuali ingin berharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Nah kemudian tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Wajah Nur Aini. Masalah orang tua ya. Sholat taubat boleh kapan saja dilakukan. Sholat taubat. Ya. Sholat taubat boleh dilakukan kapan saja, kecuali di waktu yang diharamkan. Nggak boleh. Misalnya nih, ba'diyah subuh. Sebaiknya jangan sholat taubat. Kecuali begini. Yang waktu-waktu diharamkan sholat itu, kalau sholatnya tidak ada sebab. Tidak ada sebab. Tidak ada sebab yang dulu, tidak ada sebab yang sekarang, yang membarenginya. Mutaqaddimah wa muqarin, bahasa kitabnya gitu. Misalnya begini. Habis subuh, tiba-tiba gerhana. Maka sholat gerhana setelah sholat subuh boleh. Karena ada gerhana.
Itu namanya muqarin. Atau ada sebab yang telah lalu. Dulu sewaktu saya muda, padahal saya sudah balik. Saya sudah wajib sholat. Saya banyak meninggalkan sholat. Terutama sholat subuh. Maka setelah sholat subuh, saya bangkit lagi sholat untuk ngodok sholat. Yang dulu pernah ditinggal. Maka itu hukumnya boleh. Dan hukumnya wajib membayar sholat yang dulu ditinggalkan. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sebagai anaknya tahu bahwa orang tua kita semasa hidupnya, sekarang udah meninggal. Jarang meninggalkan, jarang sholat. Suka meninggalkan sholat. Dosa nggak? Dosa. Dosa. Hakullah, dosa hakullah. Terus, apakah suruh bangkit lagi, suruh hidup lagi, suruh sholat lagi? Nggak mungkin. Maka yang harus berbakti, kita anaknya. Memintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, saya adalah saksi hidup. Orang tua saya dulu banyak meninggalkan sholat, ya Allah. Maafkan ya Allah, dosanya ya Allah, maafkan ya Allah, dosanya maafkan. Allah berkehendak memaafkan, Allah maafkan. Apalagi kalau kita berbuat baik mengatasnamakan orang tua. Ketika dosanya sudah dimaafkan, apakah amalnya bertambah enggak? Ya enggak kan? Supaya amalnya bertambah, lakukan amal baik kita. Ya Allah, pahalanya sampaikan kepada ibu saya. Ya Allah, pahala sedekah yang saya keluarkan ini, Pak ya Allah, saya punya sedikit rezeki, ya Allah, saya ingin sedekah ke anak yatim. Saya ingin berbuat kebaikan kepada orang lain. Pahalanya ya Allah, berikan saja ya Allah kepada orang tua saya. Saya nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa juga ya Allah. Maka pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Dia dapat nggak pahalanya? Dapat nggak? Kan tadi udah dikasihin. Hah? Dapat nggak? Berapa dapatnya? Setengahnya? Setengahnya apa full? Tetap full. Makanya kalau doa itu, doa yang baik, doa yang hebat adalah doa menyamping sebetulnya. Jadi doa yang bukan hanya untuk sendiri, tapi doa untuk orang lain, terutama untuk orang tua. Atau doa untuk orang lain, doa menyamping itu seperti ini. Kalau misalnya kita ingin punya Anas nih misalnya, Anas sudah punya mobil pribadi belum? Belum ya? Pengen punya mobil nggak? Hah? Pengen punya mobil apa? Sebutkan mereknya. Secara logis aja logis. Misalnya nih, dalam tahun depan ingin mobil apa? Tahun depan. Anas pengen mobil apa? Innova. Innova ya. Saya udah punya Innova walaupun Innova jadul. Nah, pengen Innova. Nah, tahun depan saya yakin Anas bakal punya mobil Innova. Kalau mulai hari ini Anas doakan orang yang punya Innova. Atau ketika ada di jalanan melihat Innova, doakan yang punya Innova itu. Ya Allah, muliakan, bahagiakan ya Allah yang punya mobil Innova itu ya Allah. Luaskan rezekinya ya Allah yang punya mobil Innova itu ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, karuniakan rezeki yang banyak ya Allah. Jadikan anak keturunannya soleh-soleha ya Allah. Mendoakan yang punya Innova. Untungnya Innova berarti saya kena nih. Saya punya Innova. Saya yakin tahun depan punya Innova. Itulah yang disebut dengan doa menyamping. Itu. Orang yang nggak punya anak, doakan orang yang punya anak. Ya Allah, semoga anaknya soleh-soleh ya Allah. Itu. Yakin bakal punya. Nah, itu. Siapa lagi tadi? Cukup. Udah tadi yang baca. Oh ya, sholat Ya. tadi sholat ini apa namanya? Sholat tasbih. Sholat tasbih boleh dilakukan siang, boleh dilakukan malam. Cuma kalau dilakukan siang 4 rakaat sekaligus. Kalau dilakukan malam 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat tasbih itu 1 rakaatnya baca tasbih 75 kali. Jadi 4 rakaat 300 kali tasbih. Itu sholat tasbih. Sholat tasbih itu dianjurkan, Pak. Minimal seumur hidup 1 kali. Atau 1 tahun 1 kali. Atau 1 bulan 1 kali. Atau 1 minggu 1 kali. Atau 1 hari 1 kali.
Gitu. Itu pentingnya sholat duha. Apa? Tasbih. Biasanya saya kalau di pesantren itu sholat tasbih itu 1 tahun sekali di waktu nisfu Sa'ban. Nah, itu. Oke, baik. Saya kira cukup. Ini udah mau jam 12 dan saya pun nanti jam 2 ada kegiatan lain di Rengas Dengklok. Jadi tidak bisa sampai tuntas, Anas. Ya. Mohon maaf, insya Allah nanti di lain waktu dan kesempatan, ini Bu Nur Aini meminta untuk nanti ada part 2 atau season 2 nih, pembahasan tentang ini. Insya Allah ada waktu dan kesempatan, semuanya sehat walafiat. Dan Bebetur selalu memfasilitasi, ini hebat luar biasa, tempat terbaik, teman terpercaya. Mudah-mudahan kajian kita hari ini banyak manfaatnya, bil khusus untuk saya sendiri mudah-mudahan menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran atas jasa. Terima kasih kepada berbagai haji. Karena Sulaiman sudah menyampaikan materi mengenai makna gerakan dan bacaan sholat yang mudah-mudahan oleh kita semua dapat dipahami, dapat dimengerti, dan insya Allah mudah-mudahan dapat dipraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua tentunya yang tentu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai apa saja yang ada di dalam sholat mengenai tentang qauliyah, terus qalbiyah dan amaliyahnya. Insya Allah mudah-mudahan itu dapat terus dipahami dan dipraktekkan untuk nanti kita melaksanakan ibadah umroh, bahkan setelah pulang umroh pun terus dipraktekkan. Untuk itu dari saya, sebelum kita selesai, Pak Ustadz, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Insya Allah dipimpin oleh Pak Ustadz agar perkumpulan ini, majelis ini diberkati oleh Allah dan dihadiri oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yawfina ma yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Saat ini kami berkumpul di majelis ini ya Allah. Amin. Yang hadir di kantor ini ya Allah, di majelis ini ya Allah, ataupun yang hadir menyimak kajian ini secara online ya Allah. Anugerahkan kepada kami ampunan-Mu ya Allah. Maafkan atas semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Amin. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah. Amin. Anugerahkan kepada kami rizki yang luas, rizki yang banyak, rizki yang halal, maslahat, manfaat, barokah dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bagi kami yang memiliki anak keturunan ya Rabb, Amin. anugerahkan kepada kami anak keturunan yang soleh dan solehah, berguna bagi dirinya, keluarganya, nusa bangsa dan agamanya ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya Allah ya Rabbana, saat ini keluarga kami ada yang kurang sehat ya Allah, anugerahkan kesembuhan ya Allah. Jadikan kami semua ya Rabb, Engkau anugerahkan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah ya Allah. Terutama ibadah puasa ini ya Allah, jadikan puasa kami puasa yang Engkau terima ya Rabb. Puasa yang senantiasa pahalanya begitu besar sebagaimana yang telah dijanjikan oleh-Mu ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, kami saat ini sedang mengkaji ilmu tentang sholat ya Allah. Anugerahkan kepada kami manfaat ilmu sehingga kami dapat sholat dengan yang baik. Sehingga kami dapat sholat sesuai apa yang Engkau kehendaki ya Rabb. Jadikan sholat kami sebagai sarana komunikasi dengan-Mu ya Rabbana ya Karim. Anugerahkan kepada kami rahmat kasih sayang-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Anugerahkan kepada kami rizki untuk bisa bersimpuh, bersujud di depan Ka'bah-Mu ya Rabb. Amin. Agar kami begitu dapat menikmati keagungan-Mu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan dapat menikmati keindahan bersimpuh, bersujud di Masjid Nabawi. Amin. Dan berdoa di samping makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbana ya Karim.
Birahmatika nastaghits. Begitu banyak persoalan-persoalan hidup kami ya Rabb. Amin. Anugerahkan kepada kami solusi-solusi atas persoalan-persoalan, atas masalah yang kami hadapi ya Rabb. Amin. Anugerahkan kepada kami kekuatan dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah ditutup dengan tadi doa untuk kajian hari ini. Mungkin dicukupkan saja. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf untuk para jemaah. Insya Allah terus limpahkan balik rezekinya, Allah sehatkan lahir batinnya, dan Amin. ini kajian tentang sholat mudah-mudahan Allah usulkan kepada Allah. Sebelum ditutup, saya ingin foto bersama dulu bersama yang di online. Silakan untuk on cam, dan nanti yang di sini yang di kantor boleh untuk foto bersama dulu ya. Izin untuk foto bersama dulu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Zoom untuk dibuka dulu video biar bisa foto bersama dulu bersama Pak Kiai Haji Iskandar Sulaiman. Nah, silakan kita foto bersama dulu ya, Bu, Bapak. Berhubungan ini di bulan Ramadan, jadi gak ada snack yang di kantor. Gak ada snack ini. Oke, baik. Baik, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Akhiri saja oleh saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.